Halo sahabat, sudah tahu belum? Kini terbang tidak perlu lagi membawa sertifikat vaksin, baik untuk dewasa dan juga anak-anak. Sudah tahu belum? Makanya, ayo kita cari tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat penerbangan semuanya, gimana kabarnya? Insya Allah dalam keadaan sehat dan tetap semangat, optimis, serta terus berpikir maju walaupun kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Sahabat, pada kesempatan ini saya ingin sharing, berbagi tentang syarat untuk kita terbang dengan ketentuan dan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini yang terbaru adalah melalui dua surat instruksi Mendagri nomor 53 itu untuk PPKM Jawa dan Bali, lalu instruksi Mendagri nomor 54 untuk PPKM luar Jawa Bali. Nah, kalau kita sebut luar Jawa Bali, tentu saja Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara. Pokoknya yang di luar Jawa Bali. Lalu dilengkapi lagi dengan surat edaran terbaru dari Satgas Covid nomor 21. Nah, kalau kita baca itu memang agak sedikit membingungkan gitu ya, tapi tetap kalau kita lebih teliti lagi dan mendetail lagi memahami, itu bisa kita pahami. Sahabat, sebagaimana yang telah kita ketahui, PPKM yang telah diberlakukan oleh pemerintah berjilid-jilid, mulai dari PPKM darurat serta sekarang ada level 1, level 2, level 3, level 4, itu terbagi menjadi dua, yaitu PPKM Jawa Bali dan PPKM luar Jawa Bali. Untuk syarat terbang PPKM Jawa Bali dengan ketentuan yang terbaru baru saja keluar kemarin melalui surat edaran Satgas Covid-19 nomor 21, bahwasanya jika sahabat terbang dalam lingkaran Jawa Bali, se-Jawa Bali, misalnya dari Jakarta ke Bali, misalnya dari Jakarta ke Jogja, dari Surabaya ke Bandung dan lain sebagainya yang dalam lingkup Jawa Bali, maka syarat terbangnya yang pertama adalah harus sudah vaksin, baik dosis 1 maupun dosis 2. Lalu untuk tes COVID-nya sebelumnya itu bisa antigen kalau sudah vaksin 2 kali. Namun dengan diperbaharuinya surat edaran ini, maka berapapun dosis vaksin yang sudah sahabat lakukan, terbang untuk Jawa Bali dalam lingkaran Jawa dan Bali tetap wajib PCR test yang berlaku 2 kali 24 jam. Jadi antigen sudah tidak berlaku lagi untuk penerbangan di dalam Jawa dan Bali. Nah, selanjutnya untuk PPKM luar Jawa dan Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan seterusnya itu dibagi menjadi bisa kita simpulkan dua kelompok. Yang pertama PPKM level 3 dan level 4. Nah, itu wajib PCR dan vaksin. Walaupun vaksin dosisnya sudah 2 kali, namun jika kota asal atau kota tujuan masih termasuk level 3 atau level 4, maka surat bebas COVID-nya masih wajib PCR. Lalu bagaimana dengan kota atau wilayah yang sudah PPKM level 1 atau level 2? Nah, ini kabar gembiranya. Sahabat tidak perlu kartu sertifikat vaksin. Misalnya ini dari Batam ke
Medan misalnya, Batam sekarang level 2, Medan sekarang level 1. Maka untuk melakukan perjalanan dari Medan ke Batam itu cukup dengan antigen yang berlaku 1 kali 24 jam. Boleh juga menggunakan PCR yang berlaku 2 kali 24 jam. Namun kalau bisa antigen, kenapa harus PCR? Nah, itu kabar gembiranya. Jika kota tujuan dan kota asal sahabat penerbangan adalah level 1 atau level 2 di luar Jawa Bali, maka syarat terbangnya tidak perlu menunjukkan sertifikat vaksin, hanya surat bebas COVID berupa antigen atau PCR. Lalu bagaimana dengan rute penerbangan sahabat? Misalnya dari Batam menuju ke Pulau Jawa, dan ternyata Pulau Jawa, kota di Pulau Jawa Bali itu adalah level 1 dan level 2. Nah, jawabannya adalah tetap sahabat wajib menunjukkan sertifikat vaksin baik dosis 1 ataupun dosis 2, dan hanya boleh terbang menggunakan PCR, tidak boleh antigen. Karena walaupun kota asalnya level 1 sekalipun, namun tujuannya adalah wilayah kota Jawa atau Bali, maka tetap kena kewajiban PPKM Jawa Bali. Begitu ya sahabat. Lalu bagaimana dengan penerbangan dari Jawa atau Bali ke luar Jawa atau Bali yang tujuannya itu level 1 atau level 2? Sama seperti tadi, tetap wajib menunjukkan sertifikat vaksin dan juga hasil tes COVID-19-nya itu negatif berupa PCR, antigen tidak berlaku. Selanjutnya, bagaimana misalnya penerbangannya transit? Misal dari Batam mau ke Samarinda, Batam level 2, Samarinda kalau nggak salah saya juga level 2. Seharusnya level 2 ke level 2 itu bebas vaksin dan boleh antigen. Namun yang harus sahabat cek, kan ternyata untuk penerbangan rute Kalimantan itu rata-rata atau mayoritas itu transit di Cengkareng, Soekarno-Hatta, Jakarta, dan itu masih masuk kategori Pulau Jawa Bali dan otomatis masuk dalam aturan PPKM Jawa Bali. Nah, apa solusinya? Maka sahabat harus mengecek atau mengkonfirmasi ke Satgas Covid dari kota asal keberangkatan, atau juga bisa melalui travel agent tempat sahabat membeli tiket untuk mempertanyakan kepastian apakah jika sahabat terbang dari Batam dengan transit Jakarta itu masih wajib menunjukkan sertifikat vaksin. Berkaca pada pengalaman sebelumnya, yaitu PPKM yang aturan sebelumnya yang belum diperbaharui saat ini, itu ternyata tetap wajib PCR. Nah, kita belum tahu nih untuk ketentuan saat ini setelah adanya pembaharuan aturan. Lalu sahabat juga harus sering-sering mengkonfirmasi tentang kota tujuan yang terkadang atau banyak juga yang membuat aturan lokal berupa surat edaran gubernur atau wali kota. Bisa jadi ketika sahabat mengunjungi satu kota itu ada tambahan persyaratan di luar dari tes COVID-19 dengan hasil negatif dan juga sertifikat vaksin. Contoh, misalnya harus ada surat izin masuk. Kalau nggak salah saya ada di daerah Gorontalo, nanti kita cek kembali. Pokoknya sebelum sahabat berangkat menuju kota tujuan itu dicek kembali. Jangan-jangan ada persyaratan tambahan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat, dan itu memang dibenarkan dalam instruksi Mendagri dan juga surat edaran Satgas COVID-19 yang terbaru. Jadi harus sering cek dan juga update. Jangan sampai nanti ketika tiket sudah terbeli, tes COVID sudah dilakukan, ternyata di bandara malah ada yang kurang. Lalu protokol kesehatan yang harus dipatuhi dan juga dijalankan seperti biasa. Yang pertama ya masker. Masker harus 3 lapis.
Lalu perjalanan yang di bawah 2 jam itu nggak boleh makan di dalam pesawat. Nah, ini kita bicara hanya penerbangan ya, belum tidak berbicara perjalanan darat atau laut, karena saya fokus hanya penerbangan. Lalu tidak boleh berbicara 2 arah. Jadi ya diam-diam aja, itu kalem. Kalau perlu bawa ini ya, bawa alat pendengaran masing-masing gitu, dengerin Al-Quran atau ceramah gitu ya, atau nasyid gitu, agar perjalanan itu tidak terjadi percakapan 2 arah untuk menghindari terpaparnya virus COVID-19 ini. Lalu selanjutnya sahabat juga harus ingat untuk melengkapi smartphone-nya dengan aplikasi Peduli Lindungi. Nah, itu bisa di-download di Play Store atau App Store. Nah, di dalamnya itu sudah terintegrasi melalui NIK kita. Jadi kalau sahabat tes PCR atau antigen di lab atau rumah sakit yang sudah resmi terdaftar atau terdata di Kemenkes, itu otomatis akan tertera di aplikasi Peduli Lindungi kita. Lalu juga pastikan sertifikat vaksin dibawa, baik berupa e-file yang ada di dalam aplikasi Peduli Lindungi atau juga berupa printout. Silakan dipilih masing-masing. Lalu juga ada opsi dari pemerintah, jika sahabat tidak mempunyai smartphone, maka akan dibantu oleh petugas bandara. Yang terpenting adalah lengkapi segala persyaratan yang berlaku dan jangan sampai ada yang tertinggal. Dan jangan malu untuk bertanya ketika memang membutuhkan bantuan. Silakan banyak bertanya, dan untuk persyaratan yang lebih mendetail, misalnya sahabat bisa langsung datang ke bandara, temui customer service di bandara, atau bertanya langsung ke petugas di maskapai masing-masing. Sahabat sekalian, ada satu lagi yang membuat kita bahagia ya dengan aturan terbaru ini, yaitu anak-anak usia di bawah 12 tahun itu tidak lagi dilarang untuk bepergian. Dalam hal ini udara, termasuk semuanya, laut, naik kapal misalnya, atau kereta juga sekarang diperkenankan. Cukup memberatkan memang beberapa bulan yang lalu, selama PPKM berjilid-jilid itu, anak-anak di bawah 12 tahun itu dilarang untuk bepergian. Dan juga menjadi kesulitan bagi sahabat ketika harus bepergian, tidak bisa meninggalkan anak-anak, misalnya tugas kantor misalnya, atau membawa keluarga untuk berobat sedangkan anak-anak masih kecil gitu kan, dan selama ini selalu bersama. Nah, dengan adanya surat edaran terbaru Satgas COVID-19 nomor 21 ini, anak-anak tidak lagi dilarang untuk terbang. Maka bisa membawa anak-anak terbang, tetapi tetap harus menunjukkan hasil negatif tes COVID-19, baik PCR ataupun antigen, dan tentu saja mematuhi protokol yang berlaku. Anak-anak 12 tahun juga di aturan ini tertera bebas vaksin. Jadi jangan khawatir kalau misalnya mau ngantar anak ke pondok pesantren, misalnya dari Sumatera ke Jawa atau Kalimantan ke Jawa, maka jangan khawatir, anak-anak di bawah 12 tahun itu bebas untuk menunjukkan sertifikat vaksinnya. Yang terpenting adalah hasil tes negatif COVID-19-nya. Adapun aturan-aturan lain yang belum kami sebutkan dalam sharing singkat kita ini, sahabat bisa bertanyalah, atau kita saling berbagi informasi. Mungkin ada hal yang kami tidak tahu, ternyata sahabat tahu. Contoh nih, ada penumpang kami dari Batam ke Pekanbaru. Setahu kami dulu sebelumnya itu dari Pekanbaru ke Batam, jika sudah 2 kali vaksin maka bisa antigen. Namun Batam Pekanbaru, jika walaupun sudah 2 kali vaksin, tetap harus PCR. Nah, ternyata memang harus selalu diupdate. Sekarang Batam ke Pekanbaru itu tidak perlu lagi menunjukkan sertifikat vaksin, cukup dengan menunjukkan hasil negatif
COVID-19 berupa antigen, karena Batam level 2, Pekanbaru level 2, maka tidak lagi harus menunjukkan sertifikat vaksin sesuai dengan surat edaran terbaru. Nah, demikian ya sahabat, berbagi sedikit kita pada hari ini tentang syarat terbang. Pada intinya sahabat harus selalu update dan tidak malu untuk bertanya, serta mematuhi segala aturan yang berlaku, mulai dari protokol kesehatan hingga administrasi agar sahabat bisa tetap terbang, mengudara, menikmati langit Nusantara ini dengan nyaman, aman, dan sehat. Mari sahabat semua, jangan takut terbang. Terbang itu sehat dan nyaman. Karena apa? Karena semua maskapai telah menerapkan protokol kebersihan yang sangat ketat ketika pesawat mendarat, ketika pesawat sedang berada di parkiran bandara. Mereka semua telah dibersihkan sedemikian rupa agar penumpang tidak takut untuk mengudara kembali. Tetap sehat, yakinlah bahwasanya ketika aturan untuk melawan COVID-19 ini kita taati ya dengan totalitas, insya Allah kita tidak akan tertular atau terpapar. Semangat semuanya, bangkit aviasi, bangkit ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.